Seseorang kemudian menceritakan nasib orang-orang yang kafir pada berhala-berhala. Dia menceritakan tentang berhala Sa'ad yang dicaci dan dilempar oleh seorang pria dari Balkan. Lalu orang-orang pun bertanya apa yang terjadi setelahnya. Pembicara berkata, tidak terjadi apa-apa pada pria Balkan tersebut. Orang-orang mulai menunduk dengan gelisah kecuali Abu Dzar, yang merasa sangat senang dengan cerita tersebut. Cerita itu menenangkan hatinya. Pikiran tentang kesesatan penyembahan terhadap berhala semakin menguat di dalam dirinya. Sekembalinya dari penyembahan tersebut, Abu Dzar semakin diserang kegelisahan. Dia mulai memikirkan tentang siapa yang menciptakan langit dan melebarkan bumi. Kemudian dia memikirkan tentang dirinya sendiri. Dan siapa yang menciptakannya, diberi dua mata untuk melihat, lidah untuk bicara, jiwa yang menginspirasi baik dan buruk, takwa, dan kesesatan. Abu Dzar duduk tegak di tempat tidurnya, dan dia berkata dalam hati, sesungguhnya pencipta langit pasti lebih besar daripada langit itu sendiri, dan pencipta manusia lebih agung daripada manusia. Sesungguhnya pencipta alam semesta adalah yang besar dan mulia, dan dia lebih berhak untuk disembah daripada Manna, Lata, Uzza, Isaf, Na'ilah, dan Sa'ad. Dia lalu bersujud kepada Allah Tuhan semesta alam. Abu Dzar benar-benar merindukan keyakinannya ketika dia memperolehnya. Kemarahan yang memuncak pun mereda. Dia kembali ke tempat tidurnya dan kemudian bisa tertidur. Cahaya langit menyinari wajahnya, cahaya yang datang dari ruh ilahi. Allah telah menerangi penglihatannya dan menerangi hatinya. Fajar mulai menyingsing. Abu Dzar bangkit dengan ringan, mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah. Dengan suara rendah dan khusyuk, mengalunkan dengan indah dan penuh kasih sayang. Saat itu Anis, saudara Abu Dzar, melihat Abu Dzar berdiri dengan khusyuk. Anis lalu bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan? Abu Dzar pun memalingkan wajahnya kepada Anis dan menjawab, aku sedang sholat. Lalu Anis pun menyahut, sembahyang hanya dibolehkan di dekat Nahm dan Mana. Aku tidak sembahyang untuk Mana atau berhala lainnya. Jadi untuk siapa kamu sembahyang? Dalam alam semesta yang tidak terbatas dan tidak terhingga aku menemukan suatu tanda yang mengarahkan. Dia bukan seperti Tuhan-Tuhan kalian. Dia adalah yang maha besar dan maha kuasa, tidak mungkin dipahami oleh akal. Apakah kamu sembahyang kepada Tuhan yang tidak kamu temukan dan kamu lihat? Jika aku tidak menemukannya, aku telah menemukan tandanya.